Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. A'udzu bikalimatillah tammati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita terus lantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat dari malam tadi, diberikan nikmat istirahat, kemudian bangun jam 12, ya, tersungkur-sungkur kita. Ini kondisi saya lagi agak sedikit menurun karena kemarin kecapean. Tandanya itu cuma satu. Ketika sudah radang, batuk tipis, nah itu berarti udah kecapean lagi itu. Jadi batuknya bukan batuk parah Ibu, tapi batuk tipis, cuma radang, nelan sakit. Nah itu udah berarti udah kecapean gitu. Imunnya lagi turun. Maklum kemarin dari pagi sampai sore panas-panasan di luar. Di tempat saya ngisi kajian kemarin, HBH itu, tempatnya cukup panas.
dan memang tidak di dalam ruangan. Nah, di sisi lain kita juga nggak mungkin protes kan, ya kita nikmati saja, bersyukur kita masih bisa hidup. Ya, pulang-pulang langsung ngedrop ini. Nah, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Nah, baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari cek Sunda nama biasa ya mah. Jadi saya juga nggak tahu akhir-akhir ini kalau saya keluar kepanasan, kehujanan itu langsung dulu mah kebal dulu waktu sekitar usia-usia 35 sampai 38 itu wah hujan-hujanan ya, kemudian panas-panasan, oh anteng wah itu mah gaya gangguan. Sekarang mah keluar dikit panas-panasan langsung, dingin-dingin dikit, hujan dikit langsung. Ya. Padahal kalau dibilang faktor usia udah tua, saya rasa saya masih ABG perasaan. Cuma ngerasa masih ABG, tapi kok anak saya udah dewasa ya. Allahu Akbar. Ya. 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 Ini lagi hiburan dulu Bunda ya. Saya lagi Nah, pagi ini kita bahas terkait dengan sambungan yang kemarin. Ya. Ternyata pembahasan kita kemarin itu banyak yang suka. Tadinya saya kira itu nggak menarik gitu. Tapi ternyata banyak yang suka. Kenapa? Karena ini hal yang real, realita di lapangan. Ya, sehingga banyak nanya. Iya, angkatan babe gue, Bu Sri Karyati. Banyak yang nanya, Bu Sunarsi, banyak yang nanya. Ya Bu Entin, alhamdulillah udah nyampe ya. Ya Allah, ini kasihan 6 jam itu, 6-7 jam itu dari Bogor itu, dari rumah. Majalengka. Ada ribuan komen terkait dengan bagaimana cara menundukkan pasangan masing-masing. Ada yang bicara menundukkan pasangannya dalam hal ini suami, agar suaminya tidak kasar. Tapi yang paling banyak apa? Agar suaminya rajin ibadah. Itu yang paling banyak. Berarti kalau begini saya jadi agak sedih juga ya. Artinya penonton kita di sini adalah minoritas laki-laki. Kan begitu ya, ya Pak Sirajuddin, alhamdulillah. Nah, beliau laki-laki pasti. Ayahanda, Pak D, Suyatno, terus Pak D Joko. Nah ini artinya apa ya? Kita bersyukur nih kalau ada laki-laki yang mau bangun nonton seperti ini. Ya, sehingga saya coba untuk melihat dari laporan TikTok. Karena kalau laporan TikTok itu ada laporannya. Cuma untuk laki-laki perempuannya saya
nggak bisa menemukan. Nah, cuma ini hanya perkiraan saja. Kemungkinan besar, ya, ya Pak Tukimin, J. Nah ini nih keluar semua nih. Laki-laki keluar nih, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak D, Pak Le. Terima kasih daeng-daengku yang maneng. Ya, ya bapak-bapakku semua, om-om, ya uak-uak, ya amang-amang, ya khusus untuk laki-laki yang mengikuti metode munajat geror pintu langit ini. Ya, saya hakul yakin Anda-Anda semua, antum semua orang sibuk, tapi masih sempat-sempatnya mengikuti munajat gedor pintu langit. Ya, ini luar biasa loh. Panjenengan semua ini luar biasa. Kalau ibu-ibu, saya mungkin masih mengatakan hal yang ya wajar lah. Kenapa? Karena mereka juga tidak terlalu katakanlah menjadi aktivitas siang harinya. Tapi banyak juga nih. Ya, ini banyak juga nih. Ya. Karena jangan salah ya, ibu-ibu itu jangan dianggap kerjaannya kurang. Saya nggak setuju. Gitu ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sabar, 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 sabar. Ya, ya. Ya ini yang banyak keluhan ini. Bagaimana caranya supaya suami saya bisa ibadah? Bagaimana supaya suami saya bisa rajin sholat? Ya, bagaimana supaya suami saya tidak kasar? Wah, Arab Saudi hadir ya, Masya Allah. Abu Dhabi, Mama Ooy. Dubai ya, bukan Abu Dhabi, Dubai. Nah, oleh karenanya dari itu, ya, ya gini Bu, gini Bu. Mohon ditanggapi dengan seksama, dengan pelan-pelan ya. Jangan ibu selaku istri, nah ini kan menarik banget ini bahasan ini nih, langsung banyak sekali komentar nih. Jadi gini, mohon perhatikan baik-baik ya. Ibu, ini mohon maaf, saya tidak dalam rangka membela suami. Enggak. Tapi saya posisinya sebagai penengah. Ya, mohon maaf ya, saya sebagai penengah. Jadi begini. Ada asap, pasti ada api. Gitu. Jangan dibalik. Ada api, pasti ada asap. Kalau ada api, artinya kan itu kebakar duluan kita. Pasti asap dulu yang kelihatan, baru apinya. Kan begitu. Ya. Asapnya dulu kelihatan. Apa maksud dari asap? Asap itu indikasi-indikasinya kelihatan dulu. Nah, setelah itu baru kita lihat, oh ternyata apinya di sini. Begitu loh Bun, cara menyelesaikannya. Tak bisa kita langsung ngambil apinya. Oh ini apinya langsung nih. Kenapa? Karena kalau kita langsung menuduh apinya langsung, itu namanya egois. Dan rata-rata ibu-ibu seperti itu. Ini maaf nih, jangan sampai seakan-akan Aris Alwi membela para suami ya. Enggak, nanti gantian. Gantian. Nanti suami juga akan saya bongkar kelemahannya di mana. Ya. Semuanya begitu. Coba kita nalar, kita berpikir gini. Iya ya. Ketika ada kebakaran, ketika ada api, pasti yang terlihat itu asapnya dulu. Nggak mungkin apinya kelihatan. Kenapa? Karena apinya itu ngumpet. Ya, ngumpet. Apinya itu ngumpet.
Apalagi seorang perempuan. Ya, perempuan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Apa ya? Kita agak-agak susah menebak maunya apa. Kan begitu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ditanya maunya apa, jeger, 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 selesai. Tapi kalau perempuan coba, kalau lagi ngambek, ya, kenapa sayang? Kenapa? Enggak. Kan jawabannya gitu. Kenapa sayang? Enggak. Udah, jangan marah. Enggak. Ya. Tapi cemberut. Kan begitu. Ya, saya mau makan apa? Terserah. Ya kan saya jadi bingung. Ya, nyari makanan terserah di mana gitu. Nah, ini fakta loh nih, ini fakta nih. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya sendiri ngerasain. Kalau bidadari saya lagi ngambek, waduh itu agak repot itu. Ya, agak repot itu. Ya, yuk makan dulu sayang. Enggak, kenyang. Padahal lapar itu, bohong itu. Ya, saya mau makan apa? Terserah. Giliran kita mampir makan apa adanya protes. Ngapain makan beginian? Lah tadi ditanya mau makan apa, jawabannya terserah. Nah, giliran dikasih makan apa adanya, marah. Nah, jadi kita suami itu kadang Allahu Akbar. Ya ini maaf ya, mohon maaf. Ini saya berbicara logis. Bicara logis. Ya. Ya perempuan memang begitu. Ya. Jadi tabiat perempuan itu begitu tuh. Ini ada tabiat namanya perempuan ya memang begitu. Nah, kita sebagai laki-laki harus mengerti kondisi. Nah, itu ya. Nah, contoh lagi yang paling banyak kejadian gini. Kalau lagi ngambek, ya, kasih duit. Pura-pura nggak nerima itu duit. Ya, misalnya lagi agak jek nasa ngogi eh ya nasa teli manoko. Dah, kasih duit. Tuh, dah, buat apa? Nggak butuh duit saya. Wih, udah taruh aja di depannya tuh, nanti juga diambil tuh. Nah, jadi pura-pura nggak butuh. Nah, begitupun ya, nih kita lagi nggak enak banget gitu, biarin deh di kamar sendirian, kita tidur di luar. Ya, dia tuh dalam hatinya seorang istri itu pengen kita dateng ngebelai-belai, udah sayang jangan marah lagi, udah ya. Itu adalah keinginan seorang istri, ya. Dateng, ngebujuk, ya, dibelai-belai kepalanya, udah sayangnya udah mama, nggak boleh gini, udah, ya, ya. Itu pengennya seorang istri itu begitu. Dan ini fakta. Ini bukan omong kosong, fakta itu. Seorang perempuan itu kuncinya cuma satu, bujuk, dibujuk perempuan itu. Nggak bisa kalau misalnya langsung blebok, yang ada patah. Kenapa? Karena memang tulang rusuk seorang perempuan itu bengkok. Ya. Untuk meluruskannya, nggak bisa langsung ditarik. Kalau ditarik itu patah. Ya, begitu. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan polanya. Ya, saya sudah menemukan polanya itu. Ya awal mulanya agak repot juga nih. Waduh ini kalau begini bertahan nggak sih? Bertahan nggak ya? Ya alhamdulillah rumah tangga saya bertahan 18 tahun. Sampai sekarang. Dan insya Allah sampai akhir hayat. Dan insya Allah sampai hidup lagi, kata Romai Rama. Ya. Hanya istri soleha. Nah, kan begitu ya. Nah, dirayu memang. Kenapa? Begini. Sekarang kita bahas terkait dengan bapak-bapak. Ya. Duhai bapak-bapak,
duhai para suami, duhai para laki-laki, ingat, kalau di dalam rumahmu, ya, angkaya seserak dasi, angkaya seng manoko, ada namanya ambek-ambekan, ada namanya marah-marahan, ingat, rezeki tidak akan masuk. Malaikat Mikail tidak akan masuk. Ya, coba deh, kalau nggak percaya. Waktu saya ngantor, ya sekitar 4 tahun yang lalu, ini kan udah 3 tahun saya nggak ngantor. Waktu saya ngantor, kalau istri saya marah, kalau istri saya ngambek-ngambek, itu nggak berangkat saya. Mending saya tidur. Kenapa? Sial kita. Ya, sial kita. Ini kita misalnya mau berangkat nih, tiba-tiba ada ucapan atau omongan yang nggak enak gitu. Udah mending nggak usah berangkat. Ya, daripada kita di jalan ngedumel, gontok segala macam, ujung-ujungnya cilaka. Mending nggak usah berangkat, tidur aja. Yang kedua, hari itu rezeki kita seret. Ingat nih, ini demi Allah saya sampaikan, kalau nggak percaya, tanya deh orang-orang tua kita. Kalau hari itu kita berantem, dari pagi udah berantem, satu hari itu sial biasanya. Sial dalam arti apa? Rezeki kita seret. Ya, rezeki kita seret banget. Sudah mau masuk nih, udah mau gol proyek kita. Ya, kita udah mau nerima duit banyak. Nggak jadi duit masuk. Kenapa? Karena kita lagi berantem. Nah, oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semua, wahai para suami, wahai para istri, minimalisir yang namanya berantem. Ta fede cengi via tita, ajak lalu taloteng. Ya, perbaiki hati kita. Tapi memang agak susah, Ustadz. Iya, memang betul susah. Kenapa? Karena di situ ada setan. Ada setan yang kita lawan. Ya. Ini yang kita lawan setan bukan istri kita yang setan, bukan. Ya. Bukan juga suami kita yang setan, bukan. Tapi ego. Ya. Ini ego. Ya. Maka dari itu, ya, saya sampaikan kepada kita semua, ya mohon maaf ya, saya sampaikan ke kita semua. Oh, saya mohon maaf sekali. Maaf ya, saya keluarin kalau ya ada orang minta-minta di sini. Ini ruangan bukan ruangan minta-minta ya. Ini logikanya gimana sih Anda minta Indomie kok di sini? Itu bohong itu, penipuan itu. Ya maaf ya, ini ruangan-ruangan mulia, bukan ruangan minta Indomie. Ya, logikanya Anda minta-minta di sini, minta Indomie, minta 10.000 buat makan, 3 hari belum makan, bohong. Saya bilang bohong Anda. Ya. Masa belum makan 3 hari tapi bisa ngikutin TikTok? Kan bohong itu. Ya, lanjut ya. Nah, sampai di mana tadi? Ya, kita harus sama-sama memahami. Ya. Nah, sama-sama kita pahami. Ya. Bahwa kalau sudah ada faktor perang batin, sebaiknya segera diperbaiki. Karena perang batin jauh lebih berbahaya ketimbang perang nyata. Nih, perhatikan. Perang batin ya adalah perang yang terjadi tapi tak tampak. Kalau perang nyata, saya orangnya gitu, ya. Prinsipnya begini. Ya tabe lah maka dah. Lebih mu lepai kak, lebih mu jak guru kak, selesai masalah. Dibanding Anda diam. Ya, artinya apa?
lebih baik kamu nonjok saya, lebih baik kamu kepret saya sekaligus. Yang penting ngomong, yang penting selesai masalah. Ketimbang didiemin dari sore sampai malam, itu bahaya itu. Dari pagi sampai sore mungkin masih mending. Tapi kalau udah dari sore sampai malam saya didiemin, itu neraka bagi saya. Nah, nah ya. Nah, oleh karenanya, kalau terjadi hal seperti ini, Anda seorang ibu, Anda seorang istri, bersegeralah untuk ya menyelesaikan. Ya, jangan membuat suasana berlarut-larut. Ya, kalau kita di Bugis itu ada namanya manene belum pengapi. Manene itu panjang, urusan kecil, nggak selesai-selesai. Ya, dan ini adalah watak. Ini ada orang memang perempuan seperti itu. Ya, kalau dia marah, dia ngebongkar masa lalu sampai 5 tahun yang lalu dibongkar. Ya, dibongkar semua tuh. Urusan yang sudah lampau, urusan yang sudah berjalan sekitar 5 tahun dibongkar semua. Kamu itu memang begini, ini belum wah, bongkar semua. Ya. Nah, ini mohon maaf kalau sudah seperti ini nggak bakal sehat. Nah, yang baik itu adalah alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya ditutup. Pak Ustadz kenapa bisa tahu? Pak Sirajuddin, pengalaman Pak, pengalaman, ya. Dan bukan hanya pengalaman. Ini kan Pak saya di rumah ini, di Pondok Syed Malomo ini kan saya buka praktek. Konsultasi spiritual. Otomatis kasus yang saya tangani udah ribuan kasus. Apalagi urusan kasus rumah tangga itu banyak sekali. Nah, cuma kan kita nggak boleh ngomongin, nggak boleh nyebut nama. Nah, dan faktor rejeki membuat seret, faktor rejeki nggak mau masuk ke rumah itu salah satunya. Nah, hati-hati. Malaikat Mikail udah bawa sekoper duit, kagak jadi masuk, nggak jadi masuk. Kenapa nggak jadi masuk? Ya ngapain saya masuk? Orang neraka di rumah itu katanya. Berantem mulu. Ya. Berarti kalau gitu, Pak Ustadz nggak pernah berantem. Siapa bilang? Saya juga berantem. Ya. Nah, cuma kalau kita berantem, itu jangan lebih dari 1 jam. Ya. Ya. Arti berantem itu kan selisih paham ya. Ya, jangan lebih dari 1 jam. Atau kalau bahasa syariatnya begini, kalau kita berselisih paham dengan pasangan hidup kita, itu jangan melebihi batas waktu sholat. Paham gak nih? Jangan melebihi batas waktu sholat. Ya. Contoh, kalau kita ribut, ya, ributnya pagi, zuhur itu udah selesai. Ya. Kalau ributnya zuhur, asar sudah selesai. Kalau ributnya asar, maghrib udah selesai. Kalau ributnya maghrib, isya udah selesai. Ya. Tapi yang paling parah, kalau ributnya isya, jangan sampai selesainya di subuh. Neraka hidup. Nah, itu hidup bagi neraka itu. Karena kita ini laki-laki, ya, ini kita ini laki-laki. Kalau kita hidup tanpa istri di samping, itu lebih baik kami ditonjok sekaligus. Ya. Karena bagi kami itu neraka sudah tuh. Ya. Nah, apalagi ya mohon maaf ya, kalau misalnya ya nauzubillah min zalik ya, saya nggak pernah ngelakuin hal seperti itu. Kita lagi ngambek sama istri. Istri di kamar, kita tidur di sofa.
Wah itu nggak nyaman itu. Itu nggak nyaman itu. Dan ingat, nah ini rahasianya nih. Ini laki-laki nih, ya. Untuk perempuan. Kalau laki-laki sudah tidak bisa kontrol emosi, bahaya. Bahaya. Yang saya takutkan, ini nih, yang saya takutkan adalah kalau seorang laki-laki berdoa begini. Awas loh ya, saat ini saya masih miskin. Nanti saya kalau sudah kaya, saya udah punya banyak duit, saya akan cari istri lagi. Nah, hati-hati. Banyak yang berdoa seperti itu. Nah, sehingga nanti di saat mereka sudah betul-betul udah punya duit, udah punya harta, dia mengimplementasikan kalimatnya itu. Nah, itu hati-hati ya Bunda. Ya, hati-hati. Ya. Kalau dijawab carilah sana, itu kan emosional sesaat. Giliran cari beneran, kita bisa gantung diri di pohon cabai itu. Ya, begitu ya. Ya Allah, ya Robi. Itu neraka, Pak. Neraka, Pak. Kalau kita hidup itu tanpa istri itu. Ya. 3 bulan yang lalu lah ya. Sebelum Ramadan, ya bulan Rajab Syakban. Itu mendominasi konsultasi spiritual saya itu kasus suami istri. Ya, itu kasus suami istri. Nah, dan saya perhatikan rata-rata suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami. Itu cuma dibalik-balik aja tuh. Dan saya pastikan sudah, kalau sudah terjadi seperti ini, ingat, rezekimu akan terhijab, saudaraku. Catat baik-baik. Rezekimu akan terhijab. Tidak ada sejarah ya yang mengatakan ya saya berantem sama istri rezeki saya semakin berkah. Kagak ada sejarah seperti itu. Nggak ada. Yang ada kalau kita berantem dengan pasangan hidup kita, justru hari itu kita tidak akan menemukan keberkahan hidup. Nah, ya. Nah, itu endingnya dari pengajian kita pagi hari ini. Oleh karenanya, duhai saudara-saudaraku sekalian, ya. Sekali lagi, duhai saudara-saudaraku sekalian, yuk, mari kita sayangi istri kita masing-masing. Ya. Mari kita sayangi suami kita masing-masing. Ingat, suamimu berjuang. Ya. Berjuang untuk menafkahimu. Dan duhai suami, istrimu berjuang untuk melayanimu. Ya. Kalau sudah seperti itu udah surga dunia itu. Jangan kita terlalu gampang mencari apinya, tapi tidak menghiraukan asapnya. Perbaiki dulu asapnya, selusuri dulu asapnya, baru kelihatan apinya. Nah, ya begitu. Artinya, introspeksi dulu. Ya, asbab musababnya. Nah, begitu ya. Dan biasanya memang kita merasa paling benar. Ya. Saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu, saya kan sudah begitu. Itu biasa. Ya, itu biasa itu. Dijawab lagi sama istrinya. Datang pula. Kalau suaminya pendiam sih nggak jadi masalah. Kalau suaminya juga ember bocor, oh udah. Keluarlah tuh kebun binatang. Nah, kalau udah keluar kebun binatang di rumah itu, lihatlah hasilnya. Dek nak barakah, mual barokah, mual. Rumah tangga teh mual barakah. Kalau mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana cara solusinya Ustadz? Ini resep dari saya. Makanya saya sering dipanggil ceramah pernikahan. Ya.
Alhamdulillah saya sering banget saya dipanggil ceramah pernikahan itu, baik itu kelas pejabat, kelas artis, ya itu sering sekali. Dan rumusnya cuma satu, saya bilang. Ya, apa rumusnya? Rumusnya manajemen ego. Ya, rumusnya manajemen ego. Apa yang dimaksud manajemen ego? Sama-sama kita pahami. Ya. Gimana? Karena kalau seandainya kita nggak pahami itu, repot urusan. Nah, manajemen ego. Sederhananya gini. Sedikit lagi. Ya. Sederhananya gini. Maksud dari manajemen ego itu begini. Nah, kalau istri marah, kita jangan marah. Kalau kita marah, istri jangan marah. Sederhananya. Tapi berat Ustadz. Ya memang berat. Maka dari itu 3 rumus. 3 rumus ini. Ini yang selalu saya sampaikan kalau saya ceramah pernikahan. Dan alhamdulillah terbukti. Ada 3 rumus nih. Pertama, ini perhatikan, pertama, banyak-banyak minta maaf kepada pasangan hidup kita. Coba. Ini biasanya ibu-ibu paling anti minta maaf. Ya maklumlah, ras terkuat sedunia. Lebaran saja, ya, lebaran saja, minta maaf ke suami itu kayak dipaksakan. Yang uniknya lagi, dia minta maaf tuh sambil berdiri. Ya. Coba tuh. Nah, sementara kita sebagai suami, biasanya kita lebih legowo. Kenapa? Karena kita merasa banyak dosa. Nah, gitu ya. Tuh. Banyak-banyak minta maaf ke istri. Minta maaf ke suami. 2, ya. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita. Ini jarang sekali terjadi. Adakah di antara kita di sini, kalau habis kita dikasih air minum sama istri, habis dibikinin kopi, habis dibikinin air teh, kita ucapkan apa? Terima kasih sayangnya. Jarang. Jarang. Ya. Nah, kita juga sebagai istri begitu. Suami kita ngasih duit ini. Jarang sekali istri mengatakan terima kasih sayangnya. Enggak, jarang. Ada tapi jarang. Yang ada apa dalam otaknya? Lah memang ditanggung jawabnya. Ngapain sih terima kasih? Itu ego namanya itu. Tuh. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah jangan pernah memanggil suamimu, jangan pernah memanggil istrimu dengan kata-kata yang menyakitkan, alias panggillah dengan kata-kata yang enak, nyaman. Sebagaimana Rasulullah SAW memanggil istrinya ya Khumairah. Nah, inilah yang membuat saya sama istri selalu saya paksakan untuk biasakan, bukan paksakan, biasakan. Dari sejak masih kenalan alias pacaran dulu zaman baheula, nikah sebelum punya anak, saya tetap manggil sayang, dia manggil kakak. Setelah saya punya anak, ya, dia manggil ayah, saya manggil sayang. Dan sampai detik ini belum pernah istri saya manggil nama saya Aris. Dan detik ini juga belum pernah saya manggil istri saya namanya Emma, nggak pernah. Nama istri saya Emawati, belum pernah. Itu sudah 18 tahun saya menikah sama beliau, belum pernah beliau memanggil nama saya dan saya manggil nama beliau, belum pernah. Nah, tuh, belum pernah. Itu adalah rumus. Ya, kalau nggak percaya coba deh. Maka dari itu, mohon maaf saudara-saudaraku, bagi yang mendengarkan tausiah singkat ini,
Yang istri jangan sekali-kali memanggil nama suamimu dengan namanya. Itu namanya kurang adab. Panggillah dengan sayang. Minimal ayah, bapak, mbeb, sayang, papi, pipi. Yang penting jangan popop. Nah, itu ya. Gitu ya. Sebaliknya kita sebagai suami, panggillah istrimu dengan kalimat-kalimat indah. Kebetulan istri saya kan rada mancung, jadi saya manggilnya apa? Kadang mancung, ya, cung, ya. Kalau nggak manggil sayang, cung. Kalau nggak cung, ya, cin. Kalau nggak cin, cantik. Itu. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang memuliakan istri kita, yang memuliakan suami kita, sehingga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, agar penuh keberkahan. Malaikat Mikail pun terus-menerus masuk ke rumah kita, sehingga kita terhindar dari kemiskinan. Boleh jadi rumah tangga kita penyebab dari kemiskinan karena tidak pernah akur. Boleh jadi hutang kita nggak lunas-lunas karena rumah tangga kita nggak akur. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barru. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'im. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah. Yuqabulid du'ana ya Allah. Yuqadi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi'ahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'ahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'ahu anhu. Khususon ila ruhi man ajazani Ki Haji. Khususon Ustazuna Ki Haji Muhammad. Ustazuna Ki Haji Abdul Ghani. Bagur sekumpul Ustaz Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab. Ghafarallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Amin. Yuk Rukyah. Siapkan air. Mana yang kemarin nelpon saya? Siapkan air, taruh airnya di depan atau dipegang. Sembari aminkan doa yang kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatis sifat. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Biniatis sifat semuanya. Saudara kami, penonton, penggemar, jamaah, santri, saudara-saudara semua. Ya Allah. Niatkan untuk obat semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami semua. Penyakit lahir ya. Penyakit batin ya. Penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah. Angkatlah semuanya ya Allah.
tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah, nyunkan karamah Hizbul Yamani untuk kesembuhan saudara-saudara kami semua ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswasi atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqqil khairi wal yasu baki kahiji mahijin kahakah jimah jujim marmah jujim marmah jujim. Wa bihaqqi hamu in hajin ajirin jasim mahmajin anhu atasamtu bika misal jin wa saya aku. Wasbah wa bika min kulli malam kidan baki ajin. Darasin wa nawar baki ayyan sarahin. Wa biki azamati wa jalila ya Allah ya Allah. Ihwin min jamil bala wal afa wa biki isamu sallallahu. Ya man la bidayata wala nihayata wa atasamtu bika min sal jinni wal insi bisir qira'atis sayyi fastaqiyata mustaghith agith. Iya sayaskunu riya fadatullah kida Allah zahri lahu wa sakalatul lalwan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa alladzi khuwaitani wa idza wa idza maridtu wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa yudika bihurrin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi ya makafi kasya wa kafi bin ummatika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri wajhil asqar wal jinil barasil jisami ma. Seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah, angkatlah semuanya ya Allah. Azamtu minal abdi zalil asi alam terus. Ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanad dur wa antar rabbi anni as. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yabatuhumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yabatuhum. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yabatuhumullah summa. Fasayakfikahumullah 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 wa huwas fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wa huwas fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah. Hunazilan mutafarikatan min alatil kadyar. 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 Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ibarakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, kita lanjut doa selanjutnya, doa yang terakhir, yaitu permohonan kepada Allah agar Allah melunasi hutang-hutang kita semua. Agar Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Bagaikan air zam-zam yang terus mengalir tanpa hentinya. Sekalipun setiap waktu diambil, tidak akan pernah habis-habisnya itu air zam-zam. Jutaan manusia mengambilnya setiap hari, tapi tidak pernah habis-habisnya. Ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Memohon, agar Engkau mengijabah doa-doa kami ya Allah. Kami sangat merindukan keridhaan-Mu ya Allah. Engkau redoi segala apa yang kami inginkan. Engkau redoi segala apa yang kami panjatkan ya Allah. Engkau redoi segala apa yang kami mohonkan ya Allah. Istajib doana ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, ya Allah, aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa kakhrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa
wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Ya Allah, berkahilah istri kami, suami kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami. Ya Allah, berkahilah ibu-ibu kami. Ya Allah, berkahilah ayah-ayah kami, bapak-bapak kami. Ya Allah, berkahilah hidup kami, ya Allah. Di bulan Syawal ini berkahilah hidup kami, ya Allah. Dan berkahilah rezeki yang kami terima. Rezekimu yang tidak pernah habis-habisnya, ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Oleh karenanya, ya Allah, melihat rezekimu yang tidak pernah habis-habisnya, ya Allah, maka dari itu kami mohon kepadamu, berikanlah rezeki tersebut untuk kami, ya Allah. Wabil khair ya fattah, wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahhila. Wabil khair ya fattah faftah wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahhila. Wabil khair ya fattah faftah wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahhila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhuma kana yuqi anhum minallahi min syai'illa hajatan fi nafsi yaqub qallaha. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah, agar kami bisa menjaga izzah kami, harga diri kami, ya Allah. Ya Allah, jangan mempermalukan kami, ya Allah. Berikanlah, lindungilah izzah kami, ya Allah, harga diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Tancapkanlah dalam hati kami, ya Allah, agar selalu istiqomah dekat denganmu, ya Allah. Dengan tahajud, dengan tilawatil Quran, dengan sedekah subuh, ya Allah. Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Engkau berikan kami rezeki yang berlimpah ruah, dan Engkau lunasi hutang-hutang kami semua, ya Allah. Engkau hadirkan anak, keturunan, jodoh untuk saudara kami yang masih belum memiliki anak, keturunan, jodoh, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan, ya Allah. Ya Allah, golkanlah seluruh proyek-proyek kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat-hajat, impian, cita-cita kami, ya Allah. Semata-mata kami ingin beribadah kepadamu, ya Allah. Bagaimana mungkin kami ingin ibadah secara fokus di saat hutang masih terus mengejar-mengejar saudara-saudara kami, ya Allah. Bagaimana mungkin kami ingin fokus ibadah, ya Allah, di saat penghidupan saja masih belum tercukupi, ya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, kami mohon, bukankah Engkau Tuhan kami yang maha kaya? Maka dari itu, ya Allah, berikanlah kekayaan itu kepada kami. Ya Ghani, ya Mugni, Agnina, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibaraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kebaikan Bapak Ibu semua untuk mengikuti munajat gedor pintu langit. Aku yakin ayah bunda. Yang saat ini kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Yang saat ini banyak hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang saat ini sedang kesempitan rezeki Allah mudahkan rezekinya. Yang saat ini sakit Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini banyak hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang saat ini sedang gundah gulana Allah berikan kegembiraan. Ya, aku yakin. Ya, ingat bunda, ayah, ini kita sedang tahajud, ini kita sedang tilawah, ini kita sedang berdoa, sedekah subuh. 3 perkara itulah yang mengangkat derajat kita. Tahajud, tilawah, sedekah subuh, asbab Allah angkat derajat kita semua. Barakallahu fina fikum. Sampai ketemu 5.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjutkan perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.